Selamat pagi, saya Pitra Sihite, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Berikut adalah praktik pembelajaran dengan materi menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang dibaca atau didengar. Silakan simak videonya. Kiri. Berikan salam. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita bersyukur kepada Tuhan dulu ya. Yang memimpin doa silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Jadikan saya berdoa dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih telah memberikan kami kesehatan dalam pelajaran hari ini. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami kecerdasan, kepintaran, dan kegigihan dalam belajar ya Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir di fase E1? Semuanya hadir, Bu. Semua hadir. Ya, Bagus ya. ya. Semua hadir. Nah, sekarang Ibu akan bertanya jawab kepada kalian terkait materi hari ini. Yuk, siapa yang bisa menyampaikan materi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Isi ambil. cerita rakyat, hikayat yang didengar dan dibaca. Nah, kalau materi yang sebelumnya Terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. iya, mengidentifikasi nilai-nilai atau isi. Baik, Ibu akan bertanya dulu. Nah, masih ingat kan bagaimana cerita rakyat yang ada di Kalimantan Tengah? Siapa yang bisa menyebutkan apa saja contoh cerita rakyat dari Kalimantan Tengah? Saya, Bu. Ya, silakan. Tengah. Seperti Bawi Kuwu, Tabur Bungai, Pulau Nusa, Puruk Sandukuy, Nyai Balau, dan lain-lain. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Siapa yang bisa menjelaskan manfaat kita bisa menceritakan kembali isi dari hikayat? Saya Bu. Yuk, silakan. Yang pertama, dapat memahami cerita rakyat dari daerah kita. Yang kedua, jika sudah mahir bercerita, dapat bekerja sebagai dubing atau pengisi suara dalam pertelevisian. Yang ketiga, melestarikan cerita rakyat dari daerah kita. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Saya menunjuk satu orang untuk membaca kompetensi dasarnya. Siapa yang bisa? Ya, silakan Nak. Ceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan Bu, dibaca. silakan kalian cermati ya. Ya Bu. Kembali ke Puruk Sandukuy untuk pulang ke langit. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah ada di slide ini. Nomor 1, apa judul video yang ditayangkan? Asal-usul Batu Suli. Nah, siapa yang bisa menjawab nomor 2? Ya, coba kamu Irfan sebutkan nama raksasa yang terdapat dalam video. Ada dua, yaitu Gerahasi dan Gerahasa. Kemudian siapa nama tokoh yang membantu masyarakat? Darung Bawang. Ya, bagus, tepuk tangan. Mengapa bangsa ikan mengeluh dan berputus asa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan, Nak. Karena bongkahan batu Puruk Sandukuy menutup aliran sungai Kahayan sehingga ikan-ikan tidak leluasa dalam berenang. Secara singkat, asal mula batu suli. Siapa yang bisa? Batu tersebut. Dan akhirnya mereka mencobanya dengan pohon suli Ya, batang suli. dan mereka menahan batu tersebut dan akhirnya batu tersebut bisa berdiri kokoh Di samping sungai. di samping sungai Kahayan. Terima kasih bagi teman-teman kalian yang sudah atau bagi kalian yang sudah menjawab pertanyaannya. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih sebenarnya hikayat, Bu. Kenapa materi ini harus ada pada kelas 10, gitu kan? Nah, hikayat itu adalah sastra lama Melayu yang berbentuk cerita, silsilah bersifat rekaan. Rekaan itu artinya
imajinasi, praduga, hayalan, keagamaan dan historis. Ada yang tahu arti historis? Historis adalah Sejarah. iya, sejarah. Bisa dipahami yang keempat, 2, 3 ya. Susunan teks eksposisi berdasarkan pokok-pokok cerita rakyat. Nah, tokohnya tadi, sifatnya, bagaimana si tokoh itu menghadapi tokoh yang jahat atau tokoh antagonis, itu harus disusun. Itu tadi menjawab pertanyaannya dan mampu menentukan pokok-pokok pikirannya, pokok-pokok penting yang akan diceritakan kembali. Sekarang kalian akan ibu suruh untuk membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Simak video ini dengan baik. Hikayat Saijan dan Ikan Todak, kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sudah disimak ya? Sudah. Nah, sekarang sama-sama dijawab yang nomor 1 nih. Apa judul cerita rakyat pada video tersebut? Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Nah, yang nomor 2. Siapa yang tokoh yang terdapat dalam video? Datuk Mabrur, Ikan Todak, dan Raja Ikan Todak. Ya. Kalian akan menceritakan isi dari hikayat Saijan dan Ikan Todak. Nanti akan mempresentasikan di depan dan menceritakan secara bergantian. Secara bergantian, ingat ya. Yang lainnya tolong didengar supaya adil. Perwakilan dari kelompok akan mencabut nomor urutan untuk presentasi, menceritakan kembali cerita rakyat atau hikayat. Akan mempresentasikan atau menceritakan kembali isi dari hikayat Saijan dan Ikan Todak. Yang lain atau kelompok lain harus memberikan tanggapan, pertanyaan atau memberikan saran terkait penampilan dari kelompok 4. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kelompok 4 dipersilakan. Dari kelompok 4 nomor urut 1, kami akan menceritakan kembali cerita hikayat Saijan dan Ikan Datuk Mabrur dengan syarat Datuk Mabrur mengobati luka Raja Ikan Todak dan rakyatnya. Keesokan harinya, Raja Ikan Todak menyuruh rakyatnya untuk mengangkat pulau dari dasar laut untuk Datuk Mabrur. Dan pulau itu sekarang dinamai Pulau Halimun. Ceritakan kembali tentang hikayat Saijan dan Ikan Todak. Apakah teman-teman Kelompok 4 sudah menceritakan kembali cerita rakyat mereka yang berjudul Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Ada kelompok lain yang ingin memberikan saran atau tanggapan, dipersilakan. Di manakah Datuk Mabrur bertapa? Oke, bagus. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 7 yang bernama Saudara Abdi dan teman saya Julia akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pertanyaan. Silakan menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Abdi. Tempat Datuk Mabrur bertapa ialah di tengah laut. Apakah bisa diterima? Kami dari kelompok 7 bisa menerima.
jawaban dari kelompok 4. Nah, kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan lagi, yuk silakan. Kami dari kelompok 6 ingin bertanya apa yang diminta oleh Datuk Mabrur. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Mawar yang bertanya kepada kelompok kami. Dari sini teman saya Jatri akan menjawab pertanyaan dari Anda. Baiklah, saya menjawab. Datuk Mabrur menginginkan pulau untuk ini anak dan cucunya. Kami dari kelompok 6 menerima jawaban dari kelompok 4. Untuk sesi tanya jawab dan terima kasih untuk teman-teman yang telah memberi pertanyaan kepada kami. Kelompok 3 urutan 2 ingin menceritakan kembali tentang cerita hikayat Saijan dan ikan Toda dengan nama anggota Muhammad Irfan, Karim Musadi, Yusuf Kaisar Akbar, Muhammad Azril, dan Aditya Ahmad. Pada zaman dahulu ada seorang petapa sakti yang bernama Datuk Mabrur. Dia bertapa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan sebuah pulau. Cerita saya akan dilanjutkan dengan teman saya Adit. Di sini saya akan melanjutkan dari cerita dari paragraf pertama tadi. Pada saat ia bertapa, ia mengalami banyak rintangan, yaitu pada siang hari ia terkena matahari yang sangat panas. Lalu pada malam hari ia merasa dingin sampai-sampai tubuhnya menggigil dan kadang-kadang pula terjadi badai yang menimpanya. Dan di sini cerita saya di paragraf 3 akan dilanjutkan oleh Muhammad Irfan. Saya melanjutkan cerita dari Aditya dari paragraf 2. Siang sampai malam dia bersamadi di batu karang di antara percikan bui, debu ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar memberi dia sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukmin bagi anak cucu dan keturunannya di masa depan. Cerita saya akan dilanjutkan oleh teman saya di sebelah. Dan saya akan melanjutkan cerita dari Irfan. Ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerang. Tanpa bergerak dari tempat duduk maupun membuka mata, ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air lagi, ikan itu menyerang lagi. Dan cerita saya akan dilanjutkan oleh Yusuf Kaisar Akbar. Ya, saya akan melanjutkan cerita dari Muhammad Azril. Datuk Mabrur meminta maaf atas perbuatan yang membuat ikan Toda kesakitan. Lalu ikan Toda diobati oleh Datuk Mabrur dan Raja ikan Toda membalas budi Datuk Mabrur dengan membuat pulau yang diinginkan oleh Datuk Mabrur. Tak lama kemudian, pusaran air mengelilingi Datuk Mabrur yang membuat ia penasaran. Dan kemudian muncullah pulau di atas Datuk Mabrur berdiri. Selesainya membuat pulau tersebut, ikan Toda menghampiri Datuk Mabrur dan Datuk Mabrur berterima kasih. Sekian dari kami. Tidak akan banyak basa-basi, berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tapi di sini kami mau presentasi. Ayo ting ting makan kepiting, thanks all for everything. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila suaranya kurang jelas silahkan bertanya saja. Kelompok 8 dipersilakan untuk memberikan. Apa yang terjadi ketika Datuk Mabrur Yaitu percikan bui, debu, ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Yang penutup dari presentasi kami, maaf jika tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Baik, kelompok 4 dan kelompok 3 telah mempresentasikan, yaitu menceritakan kembali isi dari hikayat Saijan dan ikan Todak ya. Nah, menurut kalian, kelompok teman kalian apakah sudah baik atau masih banyak kekurangan? Masing-masing nanti silakan refleksi untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Kalau memang ada kekurangan dari kelompok 4, jangan jadikan itu menjadi bahan acuan, tapi diperbaiki. Kalau ada yang menjadi kelebihannya, dijadikan menjadi acuan dan petunjuk untuk kalian. Nah, Ibu akan memberikan apresiasi dalam bentuk nilai. Nanti untuk kelompok yang 816725 akan kita nilai minggu depan. Nah, kelompok 4 mendapatkan nilai 80. Kelompok 3 mendapatkan nilai 85. Hal yang Ibu suka dari kelompok 3 adalah karena ada pengantarnya berupa ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai presentasi
cerita dari Hikayat dan Saijan. Hikayat Saijan dari Kantodak ya. Masih berkaitan dengan ini. Nah, untuk 2 minggu kemudian baru nanti materi yang baru. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik, sampai di sini pertemuan kita. Nah, jika ada kekurangan yang seperti Ibu katakan